Kemudian Rudy pun mengejar. Kang, Kang, sebentar, sebentar. Sambil mengejar, si sosok itu tetap berjalan menuju koridor. Dan Rudy melihat dengan mata kepalanya sendiri, sosok itu menghilang di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Acong, Japan. Dan pada video saya kali ini, saya pengen bercerita tentang suatu kejadian yang dialami oleh teman saya, yaitu teman lama saya, yaitu kejadian ada penampakan di sablon atau percetakannya. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan juga teman-teman yang selalu support saya, yang selalu mendukung saya. Dan juga buat teman-teman yang baru saja mengklik video ini, baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua bisa terhibur. Oke, langsung saja ke cerita. Kejadiannya itu baru ya. Waktu itu sekitar 2 hari atau 3 hari yang kemarin, saya menelepon kawan lama saya. Kan hitung-hitung biar jalin silaturahmi gitu. Kemudian dalam percakapan itu teman saya itu sempat bercerita. Katanya sebenarnya tuh dia juga punya semacam cerita horor atau pengalaman horor yang atau mistis ya, yang terjadi di dia dan temannya, atau lebih tepatnya lagi staffnya gitu. Jadi ceritanya gini. Waktu itu dia di usahanya itu, usaha sablon atau percetakannya itu, saat rame-ramenya, dan awalnya itu usahanya itu adalah dengan menyewa tempat ya, atau suatu rumah, dimana di rumah itu dia sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usahanya. Dan kebetulan pada saat itu sangat-sangat rame ya, banyak banget pesanan, hingga bikin pekerjaan itu jadi 24 jam ya. Pernah suatu malam, jadi di sini dia punya 2 staff. Oh ya, untuk teman saya ini namanya itu pengen disamarkan, jadi kita sebut saja dengan namanya Rudy ya, karena dikit-dikit mirip-mirip lah. Pernah suatu malam saat Rudy bekerja bersama 2 orang staffnya, dan itu sudah tengah malam. Dan seperti biasa kalau udah tengah malam ya pasti bawaannya lapar. Dan waktu itu Rudy memberikan uang kepada 2 staffnya biar mereka tuh membeli semacam gorengan atau ya kayak cemilan lah, teman ngopi, teman ngerokok ya. Dan akhirnya sekitar jam 12-an ya, kedua staffnya itu pun berangkat untuk pergi beli gorengan, dan tersisa di situ adalah Rudy sendiri beserta mesinnya. Dan tidak lama dari itu, saat dia sedang serius bekerja, tiba-tiba dia dikagetkan dengan semacam ada sesosok bayangan lewat atau muncul dari belakang mesin dan melintas menuju koridor dan pintu utama gitu. Pada malam itu Rudy tidak begitu memperdulikannya, karena dia pikir mungkin stafnya sudah pulang. Tapi beberapa saat kemudian dia dikagetkan oleh kedatangan 2 stafnya yang mengetuk pintu dan memberikan pesanan tadi. Oh iya guys, sedikit gambaran dari tempat kerja itu. Jadi dimulai dari depan itu ada pintu utama. Kemudian setelah pintu utama itu ada semacam ruang kecil, mungkin ruang administrasi.
Lalu kemudian ada pintu selanjutnya untuk masuk ke tempat atau ruang percetakan. Jadi ada semacam dua pintu yang harus dilewati untuk menuju ke tempat kerja itu atau tempat percetakan tersebut. Kemudian malam selanjutnya dengan kegiatan yang sama sekitar jam 12, kembali Rudy menyuruh kedua stafnya untuk membelikan cemilan, itu gorengannya. Lalu stafnya pun pergi, dan kembali tidak lama kemudian daripada itu tiba-tiba muncul sosok yang kemarin muncul itu dari belakang mesin dan berjalan kembali menuju koridor dan pintu utama. Di situ Rudy sempat mengejar, Kang, mau kemana gitu, kata dia. Tapi sosok itu tiba-tiba saja hilang di koridor dan hilang depan pintu. Dan masih dalam keheranannya, Rudy itu dikagetkan dengan dua stafnya yang baru datang dan membuka pintu gitu. Ketika membuka pintu, stafnya pun kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba Rudy-nya sudah berada di depan pintu. Baru datang, Kang, kata Rudy kepada stafnya. Oh iya, ini Kang baru datang gitu. Oh ya udah, kita ngopi dulu gitu. Sambil saat itu dia tidak bicara kepada stafnya, tapi sambil memendam perasaan aneh itu, dia masih penasaran. Akhirnya tiba malam selanjutnya seperti biasa. Tepat jam 12, dia menyuruh untuk break sebentar dan memberikan uang kepada stafnya. Dan kemudian stafnya pun pergi untuk membeli gorengan. Dan saat itu Rudy itu semacam kayak berjaga-jaga gitu. Jadi sambil kerja ditemani dengan kebisingan mesin, keludak, dia terus semacam mengamati dari ke belakang mesinnya, karena dia tahu kalau sosok itu muncul dari belakang mesin. Dia amati, jadi dia tidak begitu fokus dalam pekerjaannya. Ternyata tidak muncul. Beberapa saat kemudian pun tidak muncul. Hingga ada suatu saat tiba-tiba si Rudy lengah. Dan dalam kelengahannya itu mungkin karena ngantuk, tiba-tiba sosok itu pun muncul. Dan saat dia lewat, itu baru Rudy tersadar, oh ini dia lewat itu. Kemudian Rudy tidak menyanyiakan kesempatan itu. Kemudian Rudy pun mengejar, Kang, sebentar. Sambil mengejar, si sosok itu tetap berjalan menuju koridor. Dan Rudy melihat dengan mata kepalanya sendiri, sosok itu menghilang di depan pintu. Dan saat itu benar-benar Rudy benar-benar pucat dan kaget beserta takut ya. Belum dan masih dalam ketakutannya, Rudy dikagetkan kembali oleh kedua staf yang baru datang. Terus stafnya malah berkata, ada apa, Kang? Kok wajahnya pucat? Akhirnya Rudy memilih untuk menghentikan mesin dan sambil ngopi dan makan cemilan, Rudy menceritakan hal yang terjadi 3 hari berturut-turut itu kepada stafnya. Mendengar hal tersebut, stafnya pun angkat bicara atau buka ya, bahwa sebenarnya stafnya juga itu pernah kena kejadian yang sama persis di tempat itu. Dan saat itu kebalikannya. Pada saat itu yang berangkat pergi beli gorengan itu adalah Mang Rudy dan salah satu staf yang lain. Dan posisi staf yang kita anggap aja itu staf adalah staf A gitu. Si A ini sedang berada di belakang mesin, yaitu
tempat di mana si sosok tadi itu keluar. Awalnya karena mesin berisik ya, geledak, geledak, geledak seperti itu. Si A tidak begitu memperhatikan. Namun dia itu sedikit dikagetkan dengan ada semacam angin dingin yang tiba-tiba bertiup dari arah belakangnya gitu. Sedangkan dia tahu bahwa di daerah situ itu atau di tempat mereka kerja itu tidak ada AC, tidak ada juga kipas angin. Jadi mustahil ada angin di situ. Ya ada sih ventilasi tapi tidak ada angin bertiup di daerah situ. Dan belum selesai dengan kekagetannya itu, tiba-tiba si A itu menengok ke belakang. Dan di belakangnya dia itu adalah tembok ya. Tembok dengan cat yang warna sedikit krem, putih yang krem. Dan tiba-tiba saat dia melihat ke tembok itu dilihat itu lebih gelap. Atau lebih tepatnya lagi malah sangat gelap ya. Tidak berbentuk tembok, malah bentuk gelap banget. Dan lama kelamaan bayangan gelap yang menutupi tembok tadi itu membentuk suatu semacam memadat dan membentuk postur tubuh manusia dengan kaki, badan dan tangan. Namun bentuk tubuh yang terbentuk itu sangatlah tinggi, besar, hingga kepalanya itu hampir terkena plafon dari ruangan tersebut. Awalnya si A merasa, wah ini kayaknya halusinasi. Wah ini saya cuman menghayal gitu. Tapi dia itu tetap tersadar dengan suara bising mesin, keludak, keludak, keludak. Dan dia yakin itu bukanlah mimpi. Dan belum selesai itu, wujud yang tadi itu hanya sekedar bayangan dan lambat laun menjadi bentuk yang padat. Itu tiba-tiba muncul mata itu benar-benar merah, menyala. Dan serta mulut, dia tidak begitu perhatikan tentang mulutnya, tapi bentuk mulut dengan wajah yang sangat seram. Dan saat itu dia merasa itu dia dalam bahaya. Akhirnya dia memilih untuk kabur, namun tubuhnya itu sangat lemas dan kakinya pun tidak mampu digerakkan. Hingga akhirnya si A jatuh ke situ, namun tetap tersadar. Dan ketika si A jatuh, bayangan itu atau sosok tersebut itu semacam mau menindih dia. Dan setelah itu si A tidak sadarkan diri. Dan sadar-sadarnya setelah disadarkan oleh kedatangan Rudy dan staf yang lainnya. Setelah sadar, Rudy memberikan air putih kepada si A. Dan kemudian si A menceritakan apa yang terjadi, bahwa dia melihat bayangan atau lebih tepatnya lagi semacam kabut hitam yang lama-lama menjadi sebuah benda padat dan membentuk seperti bentuk manusia atau orang dengan tinggi yang luar biasa, hingga kepalanya itu hampir menyentuh plafon ruangan. Dan di situ dia tidak ingat lagi. Dan ketika Rudy menyentuh tangan si A, itu benar-benar dingin dan wajahnya sangat pucat. Dan si A tidak cuma sekali itu ya dikagetkan oleh sosok yang muncul. Pernah suatu malam ketika si A disuruh belanja untuk membeli cemilan atau gorengan, dan ketika dia pulang, saat itu dia sendiri. Dan ketika dia pulang, betapa kagetnya dia. Sosok yang dia lihat
sebelumnya itu sedang berada di pintu depan dengan tubuh yang lebih besar lagi, dan bahkan ukuran pintu masuk itu hanya sebesar setinggi lutut dari uh, makhluk itu. Di situ si A katanya benar-benar takut, tapi bukannya lari keluar, tapi dia lebih milih lari ke dalam. Dan saat itu dia tidak menceritakan pada siapapun. Setelah mendengar hal-hal tersebut, akhirnya Rudy mencoba semacam menerawang ya. Jadi dia semacam konsultasi sama orang pintar, dan orang pintar pun itu diundang untuk datang ke tempat kerjanya. Ternyata ada beberapa hal di situ yang terjadi katanya. Si orang pintar itu tidak menyebutkan siapa yang mengirim ini, tapi intinya ada semacam persaingan dagang yang membuat yang ada perasaan iri, timbul perasaan iri karena Rudy ini orderan itu selalu rame gitu. Jadi ada semacam kiriman, dan akhirnya setelah dibersihkan, kiriman itu pun tidak datang kembali, dan mereka tetap bisa bekerja seperti biasa. Oke guys, itu dia cerita yang saya dapatkan via telepon dari teman lama saya yang bernama Rudy. Ini Rudy nama samaran karena katanya dia tidak ingin disebutkan namanya, kotanya, tempatnya gitu. Dan sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi, dan mungkin cerita itu akan saya ceritakan di video saya selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya, dan saya mohon maaf apabila dalam pengucapan ada kata-kata yang salah atau cara berbicara saya yang mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon kritik dan saran dari kalian dengan mengisi kolom komentar. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.